Selamat malam pemirsa, Metro TV hadir dengan program khusus Save Our Nation bersama saya Eva Julianti. Rutin rusak jalan nasional, itulah topik Save Our Nation kita malam ini. Dalam program Save Our Nation ini kami mencoba mengulas berbagai masalah yang dialami bangsa ini dalam menghadapi kerusakan infrastruktur jalan di tanah air. Namun kami juga akan membahas berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Kerusakan jalan tidak sekedar fenomena yang biasa dialami bangsa di negeri ini. Kerusakan infrastruktur jalan juga dapat mengganggu perekonomian nasional. Antrean sepanjang 34 km di jalur Pantura, serta kerusakan jalan di beberapa wilayah Nusantara, lambat laun akan semakin memperparah jalur perekonomian secara nasional dan bukan tidak mungkin lambat laun dapat melumpuhkan ekonomi secara nasional. Save Our Nation malam ini akan membahas mengatasi jalan yang selalu rusak di tanah air. Bersama saya di studio Dirjen Bina Marga Hermanto Dardak, anggota Komisi 5 DPR Abdullah Azwar Anas, dan pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Tri Cahyono. Selamat malam Pak Hermanto, Pak Tri. Selamat malam Bung Anas. Ya, selamat malam. Iya, saya ke Pak Hermanto dulu. Menteri Anda mengatakan bahwa perbaikan jalur di jalan di Pantura ini baru akan dilakukan setelah tidak terjadi banjir, tidak ada bencana hujan lagi. Kemudian sampai kapan kalau begitu, ya, Pak Hermanto? Ya, kalau kita ikutin ya, kita ini kan terjadi banjir kemarin di seksi Mantingan Ngawi ya. Kemudian berkembang lagi di Tuban itu, ditutup juga. Kemudian di Situbondo, dan sekarang yang masih menggenang adalah di antara Pati dan Rembang. Karena memang tergenang air, banjir itu bukan banjir karena jalan, tapi banjir lingkungan ya, keseluruhan di situ. Tapi kemudian yang terjadi dibiarkan begitu saja, anggota tidak bisa melewati tentunya begitu? Yang namanya jalan, itu kita musuhnya kan air dan air ya. Jadi kalau lagi ada air, dia tentunya nggak bisa diperbaiki ya. Akhirnya kita ada alat-alat berat untuk secepatnya membuat air tadi kering. Nah, sekarang yang seperti di Mantingan sudah kita tembel semuanya, kita tutup lubang tadi. Jadi kemudian sudah langsung bergerak nih ya, ya bergerak. Ya? Kita sekarang pun di mana-mana bergerak. Yang lubang-lubang tadi semuanya kita coba untuk tutup, untuk bisa berfungsi sajalah sementara ini. Gitu. Sementaranya berapa lama itu, Pak Hermanto? Nah, kalau nanti sudah kering, yang penting kan dia sudah mulus ya, maksudnya sudah tertutup lubangnya. Jadi biaya operasi kendaraan angkutan yang ada itu masih bisa menjadi masih normal lah ya, gitu. Nah, setelah itu nanti setelah kering baru ditutup dengan lapis campuran aspal beton lah itu. Aspal beton? Aspal beton yang kita gunakan. Kapan itu kira-kira akan dilakukan? Sebagian yang memang sudah siap kita lakukan ini mungkin bulan Maret, April sudah mulai lah. Maret, April akan dilakukan, oke. Tapi sekarang jangan lupa bahwa darurat tadi semuanya sekarang sudah ditutup-tutup di mana-mana ya. Jadi sudah bisa dilalui ya, artinya sudah sekarang bisa dilalui dengan tidak ada kemacetan juga, tapi tadi kita saksikan di headline-nya masih terjadi kemacetan karena di Pantura. banjir. Kalau banjir tingginya kemarin berapa? 50 cm, 40 cm kan truk-truknya nggak bisa lewat. Truknya nggak mau menggunakan, sebagian nggak mau menggunakan jalan alternatif ya. Terpaksa dia ngantri beberapa kilo. Banjir kayaknya selalu jadi kambing hitam nih, Pak Hermanto. Ke Pak Anas bagaimana? Ya, ya sesungguhnya kan ini kasus banjir sekarang ini kan trigger saja. Jadi begitu banyak masalah selama ini, bukan hanya karena faktor banjir, kerusakan jalan di Pantura. Pantura saya kira bertahun-tahun itu, apalagi menjelang Lebaran seperti disampaikan oleh pengantar tadi, selalu rusak jalan. Padahal anggaran dari tahun ke tahun sudah cukup tinggi. Misalnya Bina Marga tahun 2006 itu adalah 7,7 triliun. Kemudian tahun 2007 itu adalah 11 triliun dan sekarang adalah ada angka 18,4 triliun. Nah, sesungguhnya dari anggaran kan cukup signifikan. Soalnya adalah naik 2 kali lipat lebih ya. Soalnya adalah bagaimana pemerintah bisa memperbaiki kualitas pekerjaannya ke depan. Oleh karena itu ini sesungguhnya menurut saya, Mbak, bukan semata-mata soal teknis. Di samping soal teknis, soal desain dan konstruksi, ada soal yang lebih penting, ini adalah soal penegakan hukum menurut saya. Penegakan hukum yang bagaimana maksudnya ini, Pak? Ya, penegakan hukum sejauh mana law enforcement ini ditegakkan di dalam konteks pembangunan infrastruktur kita, khususnya jalan. Spesifik kemana nih maksudnya ini? Ya, maksud saya adalah bagaimana ke depan para kontraktor kita, khususnya yang menangani jalan-jalan urgent ini, bisa dikontrol dan bertanggung jawab dengan benar sesuai dengan spek yang ada. Nah, kalau memang ini adalah rawan air, memang sering kita sampaikan bahwa sesungguhnya jalan aspal kita ini rentan dengan dua hal, satu dengan air, dua dengan kontraktor ya. Nah, tetapi soalnya adalah tentu kita berharap pemerintah ke depan bisa mengontrol ini dengan lebih baik seiring dengan anggaran yang
semakin hari, semakin tahun DPR terus meningkatkan anggaran dengan angka yang cukup signifikan. Jadi kontrol terhadap kontraktor kurang nih menurut Pak Anas. Ya tentu mungkin harapan kita ke depan ada langkah-langkah yang lebih baik seiring dengan DPR telah memberikan anggaran yang cukup signifikan. Karena kalau tidak, berapapun anggaran yang akan diberikan terhadap Bina Marga dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2006 hanya 7 triliun sekarang menjadi 18,4 triliun, tentu ini tidak akan memperbaiki infrastruktur nasional kita. Baik, Pak Anas tahan di situ. Pak Hermanto, kita ingin jawaban dari Anda, tapi kita harus break. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Pemirsa, tetaplah bersama Save Our Nation. Kembali bersama Save Our Nation dengan topik tentang jalan selalu rusak. Pak Hermanto, dana sudah dinaikkan 2 kali lipat, kemudian ada masalah nih, nampaknya di masalah pengawasan kontraktor. Bagaimana? Ini Mbak Eva ya, kita harus meletakkan pada proporsinya ya. Jalan nasional itu panjangnya 35.000 km. Ya. Yang terjadi banjir saat ini ya, dari sepanjang jalan 1.200 km di Pantura maupun di lintas timur sekitar 2.700 km, itu kita total panjangnya 100 km. Dan itu karena yang pertama banjir, itu jelas ya. Yang kedua karena beban lebih. Kita sudah mengukur di situ bahwa yang kita izinkan kita naikkan dari 8 ton menjadi 10 ton standar Excel. Yang terjadi yang lewat truk-truk tadi 21 ton. Kenapa kalau jadi hampir gitu? 2 kali lipat. 2 kali lipat itu rusaknya bukan 2 kali, tapi dipangkatkan. Kenapa 4. kalau begitu truk-truk yang kelebihan ton itu bisa lewat? Ya mestinya yang di-enforce tadi yang disampaikan Pak Anas tadi mestinya jangan dibiarkan itu yang 21 ton tadi, yang mengenforce tentunya Departemen Perhubungan di sini. Nanti kita juga kami akan selalu pastikan ini ya, kita akan juga mencoba menghubungi Departemen Perhubungan untuk masalah ini juga. Betul. Jadi di situ yang kita tekankan bahwa kalau rusaknya demikian, dia tereduksi menjadi 7 kali. Artinya umur yang 10 tahun tadi bisa tereduksi menjadi 2 tahun atau bahkan lebih kecil dari 2 tahun ya, karena dibagi 7 kan yang 10 tahun semata-mata hanya tadi. karena kelebihan ton saja begitu? Tadi saya sampaikan air banjir. Ya kan, banjir jelas-jelas kan direndam berhari-hari ya. Dikasih beban harusnya Mbak ya. Kalau lubang ada beban itu mestinya truknya nggak usah lewat situ dulu. Jadi kita tunggu kering, kita perbaiki dengan kaidah-kaidah untuk perbaikan tadi. Setelah selesai baru kita buka untuk lalu lintas. Pak Tri, menurut Anda bagaimana? Apakah memang kerusakan ini semata-mata karena banjir saja dan tonase? Sebenarnya ada yang benar dari Pak Hermanto. Yang pertama sebenarnya banjir itu harus dilihat sumber penyebabnya sebelum masuk ke jalan. Yang pertama menurut saya memang lingkungan kita telah dirusak oleh kita sendiri. Jadi perkembangan tata ruang kita tidak terkendali sama sekali. Nanti kita juga akan berbicara di masalah tata ruang. Terus yang kedua, kadang-kadang banjir itu disebabkan masalah yang bukan di jalan, misalnya tanggul bobol. Jadi kalau tanggul bobol, tolong perbaiki tanggulnya, terselesaikan masalahnya. Yang ketiga, baru masuk yang saya sedikit berbeda pendapat dengan Pak Hermanto, di mana pada saat kondisi sudah tidak bisa terhindari bahwa emang karena pressure dari pemukiman dan lain sebagainya menyebabkan tidak ada ruang parkir untuk air sehingga banjir bisa terjadi mana-mana. Saya kira tinggal alternatifnya, kita harus membuat suatu alternatif jalan yang tentunya ada opsi. Jadi yang satu banjir bisa melewati yang lain. Tapi kalau kita berbicara masalah konstruksi jalan nasional yang ada saat ini, apakah memang sebegitu parahkah sehingga tidak mampu menahan banjir? Saya kira kalau banjir yang seperti ditunjukkan khususnya yang saya lihat dalam kasus Rembang Pati, itu pasti akan hancur aspal. Itu udah pasti. Alternatif mungkin jalannya dibuat dengan konstruksi beton. Kenapa kemudian kita tidak membuat dengan konstruksi beton, Pak Hermanto? Ya ada plus minusnya lah ya. Kalau beton itu memang sebagian sekarang kita beton, tapi beton itu kalau memang banjir enggak, yang rusak bukan betonnya, subgrade-nya. Jadi tanah yang di bawah, air masuk ke subgrade, nanti ada pumping. Beton itu kalau misalnya pecah di situ, dia harus ganti semua strukturnya. Tapi memang beton relatif lebih tahan lama. Itu salah satu option, dan kita untuk lalu lintas yang berat sebagian memang pakai beton. Tapi justru di
di jalur Pantura tidak digunakan beton. Ada, sebagian kita beton. Jadi kalau kita perhatikan yang di Jawa Barat, pelebaran itu kita pakai beton semen ya. Maksudnya beton itu beton semen, perkerasan kaku. Sudah kita lakukan tadi. Kenapa tidak semuanya saja kalau begitu? Ya, Pak itu bertahap. Seperti saya sampaikan, ada plus minusnya. Di tempat yang tertentu, kalau aspal ya, misalnya ada kerusakan. Aspal itu bisa di recycling lagi, dihampar lagi di situ gitu. Jadi ada juga kelebihan daripada aspal tadi. Kalau beton harus ganti, di Pantura ada yang rusak itu Tapi karena sebetulnya pumping. jadi masalahnya sebetulnya anggaran. Masalahnya air. Banjir tadi sekali saya rasa Pak Tri tadi menekankan. Air banjir itu yang juga harus ditanggulangi. Masalah tata ruang yang harus kita ikuti. Yang boleh dibangun silahkan bangun. Yang nggak boleh dibangun jangan dibangun. Yang boleh dibangun dengan syarat misalnya berapa persen yang boleh dibangun ya diikutin itu. Itu Baik, satu. baik. Yang kedua tonase. Kalau diizinkan 10 ton kenapa harus 20 ton gitu. Itu akan membuat inefisiensi, pemborosan yang bukan main ya. 16 kali lipat tadi yang saya sampaikan. Baik, Pak Pak Ya, Anas, Pak ya. Hermanto mengatakan ini ada masalah dengan tata ruang. DPR sendiri bagaimana sih sebetulnya untuk masalah tata ruang ini? Iya, kita sudah sepakat sesungguhnya dengan pemerintah. Kita sudah memutuskan ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yang Pak Hermanto sendiri waktu itu adalah Dirjen Tata Ruang. Nah, sesungguhnya harapan kita adalah sejauh mana pemerintah segera melakukan langkah-langkah berani untuk melakukan evaluasi secara tegas. Mana ruang-ruang yang memang itu tidak bisa dieksploitasi untuk kepentingan produksi harus segera dihentikan. Itu juga saya kira yang terjadi di DKI Jakarta ketika kemarin kita meninjau tenggelamnya jalur akses menuju bandara. Kita sempat meninjau ke PIK, ke daerah Pantai Indah Kapuk dan lain-lain. Kita minta pemerintah dengan undang-undang itu bersama seluruh pemerintah daerah di Indonesia berani untuk melakukan minimal melakukan evaluasi dan menghentikan sementara. Sebab kalau tidak, seberapapun kegiatan meninggikan jalan, kalau penggunaan ruang di sekitar jalan-jalan itu atau di sekitar daerah itu tetap dieksploitasi begitu rupa, tentu ini tidak akan banyak membantu. Nah, saya ingin kembali ke soal banjir yang disampaikan oleh Pak Dardak tadi. Saya ada beberapa hal yang sependapat saya dengan Pak Dardak, tetapi saya kira yang penting adalah secara jangka pendek ini sejauh mana pemerintah, Kementerian PU bisa menyiapkan manajemen krisis ketika sistem logistik nasional kita terganggu akibat banjir. Itu saya kira yang terpenting sekarang. Soalnya adalah bagaimana balai-balai besar di daerah didorong agar mempunyai kreativitas yang tinggi dan bisa bekerja keras sehingga mampu menjembatani crowded yang begitu rupa, kemacetan 34 km di Jawa Tengah misalnya, sehingga ini membangun sistem logistik nasional kita. Nah, tentu langkah-langkah manajemen krisis ini yang kita perlukan secara jangka pendek. Nah, secara jangka panjang tadi memang saya sepakat bahwa law enforcement itu salah satunya adalah dalam konteks pembangunan, dan yang kedua adalah dalam konteks bagaimana di jalan kita di daerah-daerah ini dengan dan atas nama kepentingan daerah, harapan kita ini bukan semata-mata menjadi domain ekonomi jalan kita, tetapi bagaimana didorong menjadi domain pelayanan. Maksud saya adalah ketika ini menjadi domain ekonomi, begitu banyak retribusi yang terjadi di daerah, pungli terjadi di mana-mana. Organda misalnya menyampaikan di Komisi 5, per tahun rata-rata pungli di jalan itu adalah 18 triliun. Bayangkan itu angka yang dahsyat menurut kita. Nah, tentu ini ke depan memang perlu ada koordinasi lintas sektor, sehingga dengan demikian pembangunan jalan ini bukan hanya menjadi domain Bina Marga di satu pihak, sungguh pun menurut saya Bina Marga perlu terus mendorong adanya peningkatan kualitas jalan, tetapi di pihak lain langkah-langkah koordinasi dengan pihak lain ini menjadi penting. Iya, sekarang saya ke Pak Tri, menurut Anda bagaimana manajemen krisis yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Justru saya sepakat dengan Pak Anas bahwa kelihatannya manajemen krisis itu belum ada di pemerintah dalam kaitannya lintas sektoral. Yang tadi dilakukan Pak Hermanto dengan menambal itu adalah hanya action di pihak Bina Marga. Jadi saya kira emang ini perlu secepatnya ada suatu manajemen krisis yang lintas sektoral di pemerintah sendiri. Karena seperti banjir. Kalau banjirnya itu karena tanggul, saya ulangi lagi, karena tanggul bobol, manajemen krisisnya harus di pihak yang menangani tanggul, bukan Bina Marga gitu. Tapi kalau emang itu sudah merupakan luapan air karena emang kerusakan lingkungan, manajemen krisis itu adalah sebagai contoh harus mempunyai alternatif pilihan jalan, selain juga suatu task force yang sangat cepat memperbaiki jalan setelah pasca banjir. Baik. Nah, ini yang harus dilakukan. Di Jawa, yang termasuk jaringannya cukup komprehensif, alternatif jalan pun juga sangat terbatas. Tadi dikatakan ada pilihan ke pantai selatan misalnya, jalurnya. Tapi kalau dilihat dari jarak, itu sangat tidak efisien. Tidak memungkinkan begitu ya? Sehingga ini ada problem. Sementara manajemen angkutan barang khususnya, itu setelah diserahkan ke supir, semua menjadi tanggung jawab supir.
termasuk membayar pungli dan lain sebagainya. Iya. Tentunya sang supir tidak akan mengambil resiko berputar begitu jauh, sehingga dia juga kehilangan suatu penghasilan yang sangat besar. Baik, gitu. kita akan bahas itu masalah pungli, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Pemirsa, Save Our Nation akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Anda kembali bersama Save Our Nation. Kita sudah tersambung dengan Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Iskandar Abu Bakar. Selamat malam, Pak Iskandar. Selamat malam. Ya, departemen Anda menjadi salah satu yang dia dijadikan alasan mengapa terjadinya kerusakan infrastruktur, Iya. karena memang kendaraan yang melewati jalan-jalan di Pantura ini tonasenya sudah melebihi batas. Bagaimana tanggapan Anda? Memang saya kira salah satu penyebab kerusakan jalan adalah kelebihan muatan. Tetapi kalau kita melihat secara menyeluruh, sebenarnya penyebab kerusakan jalan itu 40%, kalau menurut salah satu kajian yang baru saya baca, 40% adalah karena air, kemudian 44% karena konstruksi, dan 16% karena kelebihan muatan. Jadi memang ada 44% faktor. karena konstruksi ya? Iya. Baik. Jadi mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aswaranas tadi. Aha. Terus kemudian kita juga tadi membahas masalah retribusi ini. Iya. Bagaimana kemudian koordinasi Anda dengan pihak daerah untuk masalah retribusi ini? Sebenarnya untuk retribusi, sebenarnya untuk di Jembatan Timbang itu tidak ada retribusi, jadi sebenarnya tidak dipungut ya, kecuali kalau mereka melakukan pelanggaran itu dengan aturan undang-undang, ya mereka bisa didenda, dan denda maksimum itu bisa mencapai 3 juta. Walaupun sekarang ini denda yang dikenakan kepada pelanggar itu sangat kecil, ya jadi ini yang membuat mereka tidak jerah. Ini merupakan salah satu permasalahan yang kita temukan. Tapi faktanya yang dikatakan oleh Pak Anas dari Komisi 5 tadi bahwa memang Organda mengungkap ada 18 triliun dana retribusi yang terjadi di jalanan ini. Bukan retribusi, tapi pungli itu ya. Jadi Iya, pungli itu pungli kan sebenarnya terjadi pada berbagai sektor. Itu ada aparat, ada preman, kemudian macam-macam. Ya. Ya, kemudian tanggung Dan jawab ada dari organisasi yang perhubungan namanya- sendiri seperti apa dong kalau gitu? Ya. Pak Iskandar, tanggung jawab dari perhubungan sendiri seperti apa untuk menertibkan para pungli ini? Pungli ini kan sebenarnya kalau itu dilakukan oleh preman itu kan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi oleh karena itu memang kita berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti kepolisian, bagaimana supaya pungli ini bisa kita kurangi dan bahkan kita hilangkan. Saya kira memang pengaruh daripada pungli ini terhadap angkutan memang cukup besar. Tetapi kalau mereka tidak melakukan pelanggaran, umumnya mereka tidak dipungli. Jadi sebenarnya di sini perlu kita melihat bahwa pungli itu terjadi kalau mereka melakukan pelanggaran. Di samping itu memang masih ada preman-preman, ya seperti kadang-kadang kita melihat di beberapa kawasan itu ada preman yang mengatur ya sehingga mereka minta bagian. Kemudian ada juga misalnya organisasi tertentu yang mengorganisir gitu ya, seperti Gajah Oling, ada Leskapin dan lain sebagainya yang mengakibatkan kos juga terhadap perusahaan angkutan tersebut. Iya, Pak Anas, Anda tadi yang mengangkat masalah pungli ini. Bagaimana kemudian jawaban dari Pak Iskandar menurut Anda? Ya, tentu ini memang menjadi aneh, tapi ya ini bukan menjadi domain Pak Iskandar semata. Seperti negara ini tidak berdaya dengan preman. Tetapi setidaknya itulah sesungguhnya pernyataan Pak Iskandar tadi ingin menggambarkan sesungguhnya begitu complicatednya masalah di jalan. Padahal jalan adalah merupakan urat nadi dalam pergerakan orang dan barang itu yang sangat mengganggu terhadap sistem logistik nasional kalau ini terganggu. Nah, oleh karena itu soalnya adalah seringkali ini memang harus duduk satu meja menurut saya antara Departemen PU, Perhubungan dan Kepolisian. Oleh karena itu ini juga yang sekarang menurut saya menjadi penting untuk segera diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan jalan yang sedang akan dibahas juga di DPR. Baik, tidak pernah duduk di satu meja nih Pak Hermanto. Ya tidak sepenuhnya demikian lah ya. Kemarin saja di dalam menangani banjir yang di jalan menuju Cengkareng ya, itu Bapak Menteri Pekerjaan Umum sudah mengundang semua kan, dari mulai pemerintah DKI, pemerintah di Kabupaten Tangerang, Departemen Perhubungan, Departemen yang terkait lah ya, dan kita bicarakan bagaimana upaya kita untuk meminimalisir hal yang ada dan ke depan bagaimana menangani tadi. Tapi nyatanya yang ditangkap oleh masyarakat, termasuk yang dikatakan Pak Tri juga tadi Pak Anas, bahwa memang terlihat manajemen krisisnya pemerintah
tidak sinkron gitu antara satu departemen dengan departemen yang lain. Ya inilah Kemudian tantangannya, itu dan ini jawabannya. sebetulnya jawabannya kalau menurut hemat kami tadi undang-undang tata ruang yang diterapkan tadi ada sanksi. Kalau daerah memang kemiringannya di atas 40% nggak boleh dibangun, jangan dibangun. Kalau dibangun pasti longsor itu terbentuk, itu teknis saja gitu. Jadi kita harus enforce Jadi maksudnya itu. tidak sinkron dengan daerah ini. Enggak, itu kita sepakati. Jadi misalnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Kita sepakati. Kita letakkan land use yang ada sekarang. Mana yang boleh dibangun, mana yang nggak boleh dibangun, mana yang boleh dibangun dengan syarat untuk berbagai activities di situ. Itu kita sepakati itu ditetapkan sebagai peraturan ya, bisa peraturan presiden di dalam konteks ini atau dan lebih tinggi lagi. Dan di situ semua mengikuti dijabarkan di masing-masing daerah. Kalau gitu menurut Pak Hermanto siapa dong yang tidak mengikuti, karena faktanya memang masih ada pembangunan di tempat-tempat yang memang tidak semestinya kan? Ya saya rasa ini yang harus kita lakukan bersama, dan ini segera perlu dipercepat, yang tentunya DPR juga berperan di sini untuk bisa. Pihaknya siapa kalau begitu menurut Pak Hermanto yang bersalah? Ya ini justru karena ini antara pemerintah pusat, pemerintah daerah terutama yang ujung tombak ya, yang memberikan izin tadi kan di situ ya. Itu harus betul-betul kita law enforcement tadi ditegakkan. Tapi kembali ke jalan Mbak ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini jangka pendek ya, kita membentuk pasukan-pasukan untuk memelihara ini sudah kita perbanyak. Alat-alat berat kita perbanyak. Jadi mereka masuk di beberapa tempat supaya dalam waktu 1 minggu beberapa kilo langsung bisa ditangani. Digunakan lagi sebetulnya begitu ini ya, manajemen krisis ya, speeding up di dalam proses untuk tadi. Nah, itulah yang menjadi sorotan justru. Pak Hermanto, sorry kita harus tahan di situ dulu karena kita akan lanjutkan setelah pariwara. Pak Iskandar juga Anda jangan tutup dulu, kami akan lanjutkan setelah pariwara. Save Our Nation akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.